Halo semua, pernah nggak sih ngerasa di dunia yang serba terkoneksi kayak sekarang, kita kok malah jadi sering banget salah paham? Aneh ya, komunikasi emang makin gampang, tinggal chat, tinggal call, tapi ngertiin satu sama lain kayaknya malah makin susah. Nah, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi dan yang lebih penting, gimana cara kita memperbaikinya. Oke, kita mulai dari sini. Cuma 2 huruf. Oke, dikirim lewat chat. Kelihatannya sepele kan? Tapi jujur deh, pesan sesingkat ini tuh cukup banget buat bikin otak kita langsung terjun bebas ke jurang overthinking. Langsung mikir, duh, dia marah ya? Kenapa sih bisa sampai segitunya? Nah, menurut psikolog Daniel Kahneman, ini karena otak kita tuh pada dasarnya agak pemalas tapi cerdas. Waktu informasi diterima kurang, kayak chat oke tadi, otak kita bakal otomatis cari jalan pintas. Dia bakal ngisi sendiri bagian yang kosong. Dan sialnya, cerita yang dia karang buat ngisi kekosongan itu seringnya jauh lebih horor dari kenyataan yang ada. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Jadi, kalau kamu sering rasa salah paham, ini penting banget. Itu bukan sepenuhnya salah kamu kok. Salah paham ini udah kayak epidemi di zaman modern, yang lahir dari cara kita berkomunikasi sekarang. Coba deh bayangin, obrolan digital tuh kayak memangkas semua konteks. Gak ada nada suara, gak ada ekspresi muka. Yang ada cuma, ya huruf doang. Nah, huruf-huruf ini kita baca pakai kacamata mood kita saat itu. Pernah nggak? Lagi capek banget, terus balasan singkat dari bos, nanti saya lihat. Rasanya kayak nyolot banget. Atau jawaban, dari temen. Rasanya kayak dia nggak peduli. Kalau lagi cemas, jeda sebelum chat dibales rasanya kayak penolakan. Bener kan? Nah, ini nyambung ke akar masalah lainnya yang disebut sosiolog Sherry Turkle sebagai hadir tapi nggak hadir. Maksudnya apa? Yaitu fisik kita di sini tapi pikiran kita di mana-mana. Kita balas chat sambil kerja, dengerin orang ngomong sambil ngelirik notifikasi HP. Komunikasi yang model begini, yang cuma setengah hati, ya hasilnya juga pemahaman yang setengah-setengah, alias berantakan. Oke, jadi selain perhatian kita yang pecah, ada lagi nih pendorong komunikasi yang lebih tersembunyi. Yuk kita coba intip apa sih yang sebenarnya terjadi di balik kata-kata? Karena, jujur aja, apa yang kita ucapin itu seringkali cuma puncak gunung es dari sebuah percakapan. Lebih dari 50%. Menurut peneliti kayak Albert Mehrabian, segitu banyaknya porsi komunikasi kita yang sifatnya nonverbal. Coba pikirin deh, bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, semua itu kan kunci penting. Dan di chat, semuanya hilang total. Jadinya, ya kita cuma bisa main tebak-tebakan aja. Nah, ini dia poin yang krusial banget. Otak emosional kita, si amigdala ini, kerjanya cepet banget, jauh lebih cepat dari logika. Jadi sebelum otak logis kita sempat mikir, oh maksudnya A, perasaan kita udah duluan nyaring pesannya. Makanya, kalau filter emosi kita lagi kusut, entah karena capek atau cemas, pesan yang paling netral sekalipun bisa kedengeran kayak serangan pribadi. Contohnya kayak gini nih, nada suara itu bener-bener senjata yang nggak kelihatan. Kalimat, sudah selesai belum? Coba deh, kalau diucapin dengan nada peduli, itu artinya perhatian. Tapi kalau nadanya ketus, itu langsung jadi tuduhan. Kok kamu lambat banget sih? Nah, begitu lawan bicara kita dengar itu sebagai tuduhan, otomatis, boom, tembok pertahanan mereka langsung naik. Dan logikanya mati total. Dan ini kalimat paling legendaris. Aku nggak marah. Kita semua pasti pernah dengar atau bahkan ngucapin ini kan. Kata-katanya sih mencoba meyakinkan kalau semua baik-baik aja. Tapi coba lihat deh. Rahangmu kenceng, tanganmu disedekapkan, dan badanmu miring ke arah pintu, siap-siap kapur. Tubuh kita itu seringkali jujur banget, bahkan saat mulut kita lagi bohong. Bahasa tubuh kita itu teriakannya lebih kenceng daripada kata-kata kita. Intinya, tubuh tuh nggak bisa bohong. Nah, konflik antara yang diucapin sama yang ditunjukin badan ini ngebawa kita ke pertarungan inti dalam setiap obrolan yang alot. Pertarungan antara ego dan empati. Antara kebutuhan kita buat merasa gue yang benar versus keinginan kita buat benar-benar nyambung sama orang lain. Begini bedanya, ego itu bikin kita jadi tuli. Kalau ego yang megang kendali, tujuan kita bukan lagi buat ngertiin, tapi buat nyiapin bantahan. Kita dengerin cuma buat cari celah buat nyerang balik. Sebaliknya, empati itu ngebuka telinga dan hati kita. Fokusnya langsung geser. Dari siapa yang benar, jadi gimana caranya kita bisa saling paham. Jadi, dengerin pakai empati itu kayak gimana sih? Ini bukan cuma nunggu giliran ngomong ya, ini tuh tindakan aktif. Kita sengaja singkirin dulu agenda kita, pikiran kita, dan benar-benar hadir buat dengerin dunia dari sudut pandang mereka. Jujur aja, banyak dari kita mikir kita lagi dengerin, padahal sebenarnya kita cuma lagi sibuk ngisi peluru buat argumen kita selanjutnya.
Pertanyaan favoritnya ego tuh cuma satu, siapa yang benar? Kalau obrolan udah mulai jadi debat kusir soal siapa yang paling benar, nah itu tandanya ego udah ngambil alih panggung. Tujuannya bukan lagi nyari solusi atau koneksi, tujuannya cuma satu, menang debat. Seringnya dengan harga yang mahal, yaitu hubungan kita sendiri. Oke, kita udah ngomongin masalahnya panjang lebar. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya kita bisa lebih baik? Tenang, ada kok alat-alat praktis yang bisa langsung kita pakai buat mengubah obrolan dari yang tadinya medan perang jadi jembatan penghubung. Misalnya pas mau kasih kritik, ini tuh ada seninya supaya orang nggak langsung defensif. Pertama, mulai dengan lembut, jangan langsung ngegas. Kedua, fokus ke situasinya, bukan ke orangnya. Beda banget loh bilang, kamu tuh ceroboh, sama bilang, aku khawatir ada detail yang kelewat di laporan ini deh. Yang pertama itu nyerang, yang kedua ngajak diskusi. Ketiga, pakai kalimat aku merasa, bukan kamu tuh. Dan terakhir, fokus ke solusi buat ke depan, bukan ngungkit-ngungkit kesalahan yang udah lewat. Dan ini beberapa kalimat yang kelihatannya simpel, tapi punya kekuatan super buat nyambungin hati. Coba deh, aku dengerin kok, aku paham kenapa kamu ngerasa gitu. Coba ceritain lagi deh. Atau yang paling kuat, apa yang kamu butuhin sekarang? Kalimat-kalimat ini tuh nggak ngasih solusi instan, tapi mereka ngasih sesuatu yang lebih berharga. Perasaan didengerin, divalidasi, dan itu bisa bikin orang merasa aman dan dimengerti. Jadi, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Di obrolan kamu selanjutnya, kamu bakal milih yang mana? Milih buat jadi yang paling benar dan menang sesaat? Atau milih buat benar-benar terhubung sama orang di depanmu buat jangka panjang? Karena pada akhirnya, inilah intinya. Seni berbicara itu ternyata bukan soal jago ngerangkai kata-kata indah, tapi soal seberapa dalam kita mau memahami manusia yang lagi dengerin kita. Ini tentang kesadaran bahwa di seberang kita ada orang lain dengan perasaan, ketakutan, dan kebutuhan yang sama besarnya dengan kita. Kebutuhan untuk didengarkan.